Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai simple present tense. Simple present tense definisinya adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan fakta dan kebiasaan. Kita mempelajari yang pola verbal dulu, jadi pola yang punya kata kerja. Polanya saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah subjek, kemudian diikuti verb ses. Verb ses ini adalah verb yang kemudian akhirannya itu ditambahi s atau es. Kita menggunakan pola ini jika subjeknya adalah he, she, it, atau benda tunggal. Biasanya di soal TOEFL, benda tunggal ini yang sering keluar. Jadi ketika kita menganalisis subjek, kita harus paham jumlahnya. Kalau jumlahnya tunggal, maka kita menggunakan pola ini. Selanjutnya adalah pola selanjutnya adalah plus subjek plus verb 1. Jadi kita menggunakan verb 1. Verb 1 adalah verb yang tidak mendapatkan akhiran apapun di belakangnya. Kita menggunakan pola ini jika subjeknya adalah I, you, they, we, sama benda jamak. Yang sering keluar di TOEFL adalah benda jamak ini. Jadi ketika subjeknya itu jumlahnya lebih dari 1 atau jamak, maka kita menggunakan verb 1. Jika tunggal, kita menggunakan pola ini. Jika subjeknya jamak, kita menggunakan pola ini. Langsung ke contoh. Bat eats fruits and insects. Perhatikan di sini, bats ini adalah subjeknya. Eats ini adalah verbnya. Fruit and insects ini adalah objek. Perhatikan, bat ini jumlahnya 1. Kelelawar memakan buah-buahan dan serangga. Kelelawar ini jumlahnya 1. Karena jumlahnya 1, maka kita menggunakan pola yang ini. Maka verbnya kita tambahi s, jadi eats. Karena jumlahnya 1, yaitu benda tunggal. Contoh selanjutnya, government borrows money to stabilize the economy. Government ini adalah subjek. Borrows ini adalah verb. Money ini adalah objek. To stabilize the economy ini adalah to infinitive. Perhatikan government ini dia sebagai subjek, government ini jumlahnya 1. Karena jumlahnya 1 atau benda tunggal, maka kita menggunakan pola yang ini. Oleh karena itu borrows-nya ada akhiran s-nya. Sama seperti yang di atas. Contoh selanjutnya adalah many animals live in Arctic region. Many animals ini adalah sebagai subjek. Live ini adalah sebagai verb. In Arctic region ini adalah prepositional phrase. Perhatikan subjeknya adalah many animals, banyak hewan. Banyak hewan hidup di area Arctic. Perhatikan animals ini ada akhiran s. Karena ada akhiran s, maka subjeknya ini adalah banyak. Karena banyak dia adalah benda jamak. Karena jamak kita menggunakan pola yang ini. Jadi pakai verb 1. Verb 1 itu adalah verb yang tidak ada tambahan apapun sehingga kita menggunakan live. Contoh selanjutnya. Scientists hold meeting every year. Scientist ini adalah subjek. Hold ini adalah verb. Meeting ini adalah objek. Every year ini adalah keterangan waktu. Dia adalah adverb. Perhatikan scientist ini subjeknya ada akhiran s. Karena ada akhiran s maka dia jamak. Karena benda jamak kita menggunakan pola yang ini sehingga kita menggunakan hold tanpa akhiran apapun di belakangnya.